Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Publik Bapak Dr. Andes Muhammad Sobaruddin MA. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang laporan CBBL kami yang berjudul Perancangan e-magazine sebagai media kampanye literasi informasi di era digital. Perkenalkan, nama saya Najwa Zefrin dan di sini saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Saya Almaira Malika. Saya ini Serina Farha Madina. Saya Dafar Praptama Putra. Saya Sahira Putri Rahman. Next. Next. Baik, di sini ada latar belakang. Latar belakang dari laporan CPBL kami, literasi informasi adalah kemampuan mengenali kebutuhan informasi, lalu mencari, menilai, dan menggunakan informasi secara efektif dan etis. Di era digital yang penuh informasi tak tersaring, kemampuan ini sering sangat penting, terutama bagi pelajar dan mahasiswa, menurut Widodo tahun 2022. Untuk menjawab tantangan ini, dibuatlah kampanye literasi informasi melalui media e-magazine. Kontennya dirancang menarik, interaktif, dan sesuai dengan generasi digital natif. Tujuannya agar pembaca bisa mengakses dan memahami informasi yang secara kritis dan etis. Visual yang komunikatif dan penyampaian yang mudah dipahami menjadi keunggulan e-magazine. Distribusi dilakukan secara online agar menjangkau lebih luas. Hasil awal menunjukkan bahwa media ini efektif, meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi informasi sekaligus menjadi strategi edukatif yang efektif. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama ada satu, apa saja kebutuhan informasi dan preferensi media digital pelajar atau mahasiswa dalam memahami literasi informasi di era digital. Nomor dua, bagaimana strategi kampanye komunikasi yang tepat dan untuk meningkatkan literasi informasi di kalangan pelajar atau mahasiswa melalui media digital. Yang ketiga, bagaimana merancang e-magazine yang efektif dan menarik sebagai media kampanye literasi informasi. Yang keempat, apa dampak yang diharapkan dari implementasi e-magazine terhadap peningkatan literasi informasi. Dan yang terakhir, bagaimana potensi keberlanjutan penggunaan e-magazine dalam mendukung program literasi informasi di masa depan. Lalu ada tujuannya yaitu mengidentifikasi kebutuhan informasi dan preferensi media digital pelajar atau mahasiswa dalam memahami literasi informasi di era digital. Yang kedua, menganalisis strategi kampanye komunikasi yang sesuai untuk meningkatkan literasi informasi melalui media digital. Yang ketiga, merancang e-magazine yang efektif, informatif, dan menarik sebagai media kampanye literasi informasi. Yang keempat, menjelaskan dampak potensial dari penerapan e-magazine terhadap peningkatan literasi informasi di kalangan pelajar atau mahasiswa. Dan yang terakhir, menyusun rencana keberlanjutan penggunaan e-magazine sebagai sarana literasi informasi jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada manfaat. Nah, manfaat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, manfaat untuk akademik, manfaat perpustakaan, dan juga manfaat untuk masyarakat luas. Manfaat akademik melalui proyek ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan studi pada bidang literasi, terutama literasi informasi, media digital, dan juga komunikasi kampanye. Pendekatan yang berbasis perancangan dan eksplorasi kebutuhan target audiens dapat dijadikan referensi serta dapat menjadi dasar bagi penelitian berikutnya mengenai efektivitas media digital dalam edukasi literasi informasi.
Yang kedua, ada manfaat bagi perpustakaan. Hasil dari proyek ini dapat menjadi model bagi institusi perpustakaan, khususnya perpustakaan perguruan tinggi, untuk mengembangkan inovasi layanan literasi informasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan generasi digital natif. Majalah elektronik yang dirancang dengan baik dapat digunakan sebagai sarana kampanye aktif untuk meningkatkan pengetahuan pengguna tentang informasi dan mendukung peran perpustakaan sebagai pusat edukasi informasi yang inklusif, kreatif, dan berbasis teknologi. Yang ketiga, ada manfaat bagi masyarakat luas. Secara keseluruhan, proyek ini meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi informasi, terutama bagi generasi muda yang sering menjadi sasaran disinformasi dan misinformasi digital. Media kampanye dalam bentuk majalah di elektronik dapat dengan mudah diakses dan disebarluaskan, mendorong masyarakat digital yang lebih kritis dan mampu membuat keputusan yang berbasis informasi dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada kerangka teori. Yang pertama ada literasi informasi. Literasi informasi adalah kemampuan penting di era digital, di mana seseorang dapat mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara tepat dan bertanggung jawab. Menurut Sulisto Basuki, literasi ini mencakup keterampilan merumuskan kebutuhan informasi, menilai informasi secara kritis, dan menyebarkannya dengan memperhatikan etika. Organisasi seperti ALA dan ACRL juga menyebut literasi informasi sebagai keterampilan dasar yang dibutuhkan di semua bidang dan jenjang pendidikan untuk menghadapi arus informasi yang cepat dan kompleks. Jadi literasi informasi bukan hanya soal mencari data, tapi juga tentang bagaimana kita bersikap kritis dan bijak dalam mengolah informasi. Yang kedua ada kampanye komunikasi. Kampanye komunikasi adalah strategi yang dirancang untuk menyampaikan pesan secara sistematis kepada publik dengan tujuan membentuk pemahaman, mempengaruhi sikap, atau mendorong perubahan perilaku. Perlu menyebutkan bahwa kampanye ini harus dirancang dengan tujuan sosial yang jelas. Ruslan menambahkan bahwa kampanye yang efektif membutuhkan pemahaman terhadap audiens dan media yang tepat. Sedangkan Rahmadi menekankan pentingnya perencanaan yang terstruktur dan dalam konteks digital, kampanye bisa dikemas dalam bentuk yang lebih menarik dan menjangkau luas, salah satunya melalui e-magazine. Yang terakhir, electronic magazine atau e-magazine. E-magazine adalah majalah digital yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat elektronik. Agustina menyebut sebagai media yang fleksibel dan mudah diakses, sementara Sangiang dan Warista menjelaskan bahwa e-magazine dilengkapi fitur interaktif seperti gambar, video, dan animasi. Keunggulannya adalah mampu menyajikan konten edukatif dalam format menarik, sekaligus menjangkau audiens yang lebih luas. Karena itulah e-magazine sangat potensial digunakan sebagai media kampanye literasi informasi di era digital, karena sangat informatif, interaktif, dan juga efisien. Selanjutnya ada metodologi. Yang pertama ada metode penelitiannya. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menyoroti fenomena yang holistik dan diungkapkan secara kontekstual. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian literatur dengan mengejar berbagai literatur terkait, termasuk jurnal ilmiah, buku, artikel, dan dokumen akademik tentang kemampuan informasi, media digital, desain komunikasi visual, dan metode desain. Kemudian, studi ini adalah pendekatan berbasis pengguna dan juga menggunakan metode desain yang kreatif, berulang, dan berbasis desain untuk memecahkan masalah. Topik penelitian ini adalah komunitas akademik yang termasuk siswa, dosen, dan staf pendidikan dalam penguatan tersier. Next. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Sumber-sumber literatur yang dikaji dalam penelitian ini mencakup buku teori, artikel jurnal, laporan penelitian, skripsi, dan sumber daring terkait perancangan e-magazine secara literasi informasi. Kemudian yang ketiga ada sumber data. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang berasal dari berbagai jurnal ilmiah terdahulu yang relevan dengan topik literasi informasi, media digital, dan perancangan e-magazine. Manfaat jurnal ilmiah sebagai sumber data memberikan kontribusi penting dalam memahami tren, pendekatan, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan acuan atau pembanding dalam perancangan e-magazine. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, hasil dan analisis. Setelah melalui proses perencanaan dan implementasi yang cukup panjang, tim berhasil mempublikasikan sebuah e-magazine bertajuk Fact Check, yaitu navigasi digital
Navigasi dunia digital. Images ini dikembangkan dengan tujuan memberikan edukasi kepada mahasiswa mengenai pentingnya literasi informasi, khususnya kemampuan dalam memverifikasi berita yang beredar di era digital. Yang pertama, kita melakukan dalam proses implementasi dilakukan secara bertahap. Yang pertama, melakukan perumusan konsep yang dilakukan pada tanggal 2 Juni 2025, di mana tim menetapkan konsep e-magazine fact check, yaitu navigasi dunia digital yang berfokus pada edukasi verifikasi informasi dengan gaya visual yang ringan dan interaktif sesuai karakteristik generasi digital. Lalu yang kedua, selanjutnya adanya penyusunan konten yang dilakukan pada tanggal 3 Juni 2025, di mana konten disusun berdasarkan riset dari sumber kredibel, yaitu membahas isu hoax, tips cek fakta, penggunaan tools verifikasi, hingga membangun kemampuan berpikir kritis secara praktis. Selanjutnya, adanya pembuatan desain visual yang dilakukan pada tanggal 4 sampai 6 Juni, yaitu konten dikemas dalam desain visual yang menarik, memperlihatkan tata letak warna, tipografi, serta elemen interaktif seperti hyperlink dan infografis sehingga membacanya lebih nyaman dan mudah memahami materi. Lalu yang terakhir adanya proses distribusi yang dilakukan pada tanggal 7 sampai 9 Juni, yaitu penyebaran dilakukan melalui WhatsApp Group, Instagram Story, dan platform Pop HTML5, yaitu didukung oleh pembuatan poster dan teaser promosi digital untuk memperluas jangkauan audiens mahasiswa. Selanjutnya ada hasil implementasi. Selama proses distribusi 3 hari, e-magazine berhasil menjangkau lebih dari 100 pembaca di hari-hari awal. Tidak hanya sekedar dibaca, audiens aktif membagikan ulang konten ke berbagai grup media sosial, menunjukkan tingginya antusiasme mereka. Selain itu, e-magazine memicu diskusi di kalangan mahasiswa terkait pentingnya verifikasi informasi. Berbagai fitur seperti rubrik mitos fakta, fun fact, rekomendasi buku, serta tips praktis dianggap menarik dan relevan dengan kebutuhan pembaca sehari-hari. Secara umum, publikasi ini bukan hanya berhasil menyebarkan informasi, tetapi juga membangun partisipasi aktif audiens dalam kampanye literasi informasi. Selanjutnya ada analisis implementasi. Berdasarkan umpan balik informal melalui media sosial, pembaca merasa lebih memahami pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikan ke orang lain. Desain visual yang menarik, gaya bahasa yang ringan, serta topik yang dekat dengan kehidupan mahasiswa menjadi daya tarik utama. Meski belum dilakukan pengukuran jangka panjang, antusiasme dan partisipasi audiens menunjukkan potensi kuat e-magazine ini sebagai media edukasi efektif di era digital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada diskusi yang pertama interpretasi hasil. Hasil implementasi menunjukkan bahwa distribusi e-magazine ini berhasil menjangkau lebih dari 100 pembaca dalam 2 hari pertama. Kuota keterlibatan audiens juga memperlihatkan bahwa mahasiswa tidak hanya menjadi penerima informasi pasif, tetapi juga turut serta dalam menyebarluaskan konten. Yang kedua, implikasi hasil. Implikasi dari temuan ini memperlihatkan bahwa media edukatif digital dapat menjadi alternatif strategis dalam mendukung program literasi informasi, khususnya di lingkungan akademik yang didominasi oleh generasi digital native. Jika dibandingkan dengan penelitian selanjutnya, sebelumnya, misalnya studi Murtado et al. Pada tahun 2023, dan Dewi 2024 yang menekankan bahwa pentingnya media digital dalam penyampaian pesan edukatif. Hasil proyek ini mendukung temuan mereka. Yang ketiga, hambatan. Selama pelaksanaan proyek ini, juga terdapat beberapa hambatan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan waktu dalam menyusun, mendesain, dan mendistribusikan e-magazine secara optimal. Meskipun demikian, secara umum, proyek ini memberikan kontribusi positif dalam membuktikan bahwa e-magazine dapat menjadi media kampanye literasi informatif yang adaptif, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat digital masa kini. Eh, Terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi kegiatan, dapat disimpulkan bahwa e-magazine Fact Check Navigasi Dunia Digital berhasil menjadi media kampanye yang efektif dalam meningkatkan literasi informasi di kalangan mahasiswa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa e-magazine ini dapat menjawab kebutuhan mahasiswa akan media informatif yang ringan dan visual, serta membuktikan bahwa strategi kampanye digital berbasis media interaktif efektif dalam meningkatkan literasi informasi. Kemudian ini adalah referensi dari kelompok kami. Ya, sekian dari Baik, kelompok kami. sekian Kurang dari lebihnya kelompok kami. Presentasi kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. What? Udah kan?